tidak ada yang pasti dalam politik dan semestinya Pak SBY sudah tahu betul soal itu. Bahwa kemudian kemarin berpidato yang sangat-sangat penuh nuansa-nuansa terzolimi sampai kutip-kutip ayat Al-Qur'an. Fa innama al-usri yusra maksudnya gitu ya. Ya itu adalah bagian dari strategi komunikasi politik juga gitu. Tapi bagi saya itu gak ada yang baru dan semestinya tidak perlu dipermasalahkan, dan yang namanya politik ya memang gak gitu. SBY bagi saya hanya pura-pura untuk tidak tahu. Selamat malam semuanya. Hari ini saya baru saja selesai nonton video pernyataan Pak SBY secara utuh 35 menit, dan saya akhirnya mengerti apa yang coba ingin disampaikan oleh Pak SBY gitu. Karena teman saya minta untuk saya nonton secara utuh gitu ya. Meskipun agak panjang gitu ya, agak membosankan sebenarnya, dan sudah bisa saya prediksi pernyataan-pernyataannya. Ya karena nggak ada yang baru dari pernyataan-pernyataan Pak SBY, ya selalu gitu-gitu aja gitu ya. Tapi karena saya menghormati permintaan teman saya, akhirnya saya nonton 35 menit secara utuh gitu ya. Meskipun speednya saya naikin. Ya karena kalau speed normal itu lambat banget gitu kan. Jadi saya naikin 1,5 lah. Kalau di YouTube tuh 1,5 cepet, enak didengarnya gitu ya. Ya karena kalau speed normal ya susah. Apa sih ini? Cepet ngantuk gitu kan. Dan akhirnya saya bertanya-tanya gitu ya, dari pernyataan Pak SBY setelah saya nonton secara utuh pernyataannya 35 menit, saya jadi bertanya-tanya, AHY di mana ini? Ya karena kan yang gagal ini AHY gitu. Nah terus kemarin dia kemana itu? Kenapa yang muncul malah bapaknya? Padahal setahu saya Ketua Umum Partai Demokrat itu kan AHY gitu. Kenapa bukan AHY yang muncul? Padahal dia yang mau jadi cawapres. Kenapa SBY? Apa mungkin AHY masih belum bisa mengendalikan emosinya? Masih galau gitu ya. Masih susah move on, masih susah untuk berkata-kata mungkin gitu ya. Jadi ya masih sembunyi dulu gitu kan. Jadi yang muncul akhirnya Pak SBY, dan dari sini bisa saya simpulkan gitu ya, dari berbagai komentar yang muncul di kolom-kolom komentar lintas platform sosial media, mungkin inilah yang disebut sebagai anak ditolak, bapak bertindak. SBY. Ya karena semestinya gitu ya, AHY lah yang harusnya bersuara gitu. Karena dia yang gagal, dia yang batal menjadi cawapres gitu. Tapi kalau Pak SBY yang muncul, ya memang akhirnya kita jadi kasihan gitu kan. Kasihan karena ternyata seusia AHY masih terus dibayang-bayangi oleh bapaknya. Ya kasihan gitu. Tapi di sisi lain saya mengerti gitu ya, perasaan Pak SBY sebagai bapak, sebagai orang tua, anaknya ditolak gitu ya, dikecewakan, di PHP, di prank. Itu memang menyakitkan, sangat menyakitkan sekali. Tapi ya sebenarnya begitulah politik gitu. Ini bukan permainan anak SD, ini emang permainan orang-orang dewasa. Lalu yang milih aja sudah harus di atas usia 17 tahun kan. Kenapa kemudian masih ada bapak di sana? Dan setelah saya coba perhatikan dari sekian banyak pernyataan Pak SBY di video semalam gitu ya, yang baru mungkin bagi saya dari sosok SBY, nampaknya di pernyataan semalam Pak SBY itu sangat-sangat kurang pede, tidak percaya diri sama sekali, sampai kemudian dia menggunakan komentar-komentar orang lain untuk membenarkan pikiran dan pernyataannya. Jadi sebenarnya Pak SBY itu ingin bilang ada musuh dalam selimut atau serigala berbulu domba. Pak SBY ingin bilang itu gitu. Tapi karena dia nggak pede, makanya kemudian dia kutip komentar-komentar orang lain. Padahal itu ingin dia ucapkan memang gitu. Tapi berlindung di balik pernyataan-pernyataan orang lain. Sampai kemudian ada katanya kader Partai Demokrat yang kemudian merasa bahwa Partai Demokrat ini diperlakukan seperti musuh negara. Sebenarnya itu ingin disampaikan oleh Pak SBY gitu.
Cuma karena kurang pede, akhirnya mengutip pernyataan kader-kadernya yang mungkin ada di bawah-bawah gitu ya. Mungkin yang nggak ngerti soal urusan di tingkat elit gitu ya. Yang sampai kemudian menganggap bahwa Demokrat diperlakukan seperti musuh negara, ini kan sebenarnya adalah pendapat yang keterlaluan, yang nggak masuk akal gitu ya. Masa urusan AHY batal jadi cawapres, terus kemudian disimpulkan bahwa Demokrat diperlakukan seperti musuh negara. Lawang ini cuma urusan AHY batal jadi cawapres gitu. Yang disalahin satu negara. Kan aneh gitu. 1 tahun dia membangun komunikasi. 1 tahun mereka bikin yang namanya tim 8. Kemana-mana bareng, makan siang bareng, pipis bareng. Ya karena habis makan biasanya pipis kan. Bareng gitu kan. Negara nggak terlibat dalam komunikasi-komunikasi mereka. Setelah sekarang mereka gagal untuk bersanding, tiba-tiba yang disalahkan negara. Apa coba? Yang sama-sama jalan sendiri ya mereka, yang sama-sama bikin forum, bikin tim 8, komunikasi, bicara ya mereka sendiri. Negara nggak ada perwakilan di tim 8 gitu kan. Nggak ada sama sekali. Lah kok sekarang kemudian tiba-tiba yang disalahin negara. Itu kan ibarat mantan kalian gitu ya, yang udah pacaran, udah jalan kemana-mana kayak ATM gitu ya, dibawa kemana-mana, sekali-kali digesek gitu kan, ATM soalnya gitu kan. Terus ketika mereka batal nikah, yang disalahin pemerintah, apa hubungannya? Pemerintah nggak terlibat kan? Ketika kalian PDKT, saling memuji, saling gombal-gombalan satu sama lain gitu. Pemerintah dan negara tidak terlibat di sana, nggak ada perwakilannya. Sekarang setelah kalian gagal, tiba-tiba yang disalahin negara. Apa coba? Terus setelah itu Pak SBY juga mempermasalahkan yang ada menteri aktif katanya yang intensif melakukan lobby dan mengajak Partai Demokrat untuk bergabung dengan koalisi PKS, P3, dan Demokrat untuk membangun satu gerbong baru. Itu kemudian disalah-salahkan gitu. Seolah-olah diposisikan sebagai menteri yang salah. Karena masih menjadi menteri aktif, tapi ini kemudian aktif dalam melakukan lobby-lobby. Padahal sebenarnya, ya nggak ada yang luar biasa dari itu gitu. Kalau kita mau bicara soal menteri yang aktif, Prabowo juga masih menteri. Airlangga Hartarto juga masih menteri. Gitu kan. Lalu apa yang salah dari itu? Mereka kan ketika melakukan lobby, ketika membangun koalisi, ya mereka masih statusnya sebagai menteri aktif. Dan memang jelang tahun 2024 ini gitu ya. Ini kan memang mobil pres memang. Lobby-lobby, komunikasi, itu memang lumrah dilakukan. Kalau ini kemudian dilakukan oleh salah satu menteri aktif katanya. Terus kemudian diposisikan seolah-olah ini adalah bagian dari intervensi pemerintah. Itu aneh sekali, masa iya lobby-lobby kemudian dianggap intervensi. Terus katanya, wah ini negosiasi gelap gitu. Karena ini sudah atas sepengetahuan Pak Lurah. Pak Lurah maksudnya Pak Jokowi. Ya tapi bahasa atas sepengetahuan Pak Lurah. Itu kan ya biasa aja, sama seperti saya bikin video ini di Siwot gitu ya, bikin di UTV, dan itu saya klaim kemudian ya itu atas sepengetahuan Pak Lurah. Ya kalau Pak Lurah tahu ya tahu gitu kan. Apa yang salah dari itu? Itu kan cuma bahasa aja. Bahasa-bahasa politik, bahasa-bahasa klaim. Bukankah politik itu emang soal klaim? Tapi kemudian SBY itu bersikap seperti orang yang sangat-sangat culun sekali, yang seolah-olah tidak pernah terlibat dalam politik gitu. Sampai kemudian semua cerita itu kemudian diposisikan di posisi yang salah. Seolah-olah negatif semua itu. Ketika ada menteri coba berkomunikasi dianggap sebagai intervensi pemerintah. Wah ini adalah upaya negosiasi gelap. Aneh gitu. Apalagi kemudian SBY bilang bahwa wah ini ada dalangnya. Ini ada mastermind-nya. Ini sekongkol. Di mana-mana, di seluruh dunia yang namanya politik, ya emang kayak gini. Selalu ada mastermind, selalu ada dalangnya, selalu ada orang yang menggerakkan, selalu ada pemimpinnya, selalu gitu. Di mana-mana. Gak usah urusan soal
posisi capres-cawapres. Urusan demonstrasi 212 saja ada dalangnya. Iya kan? Jadi ya apa yang salah dari dalang dan mastermind dalam urusan politik? Ya pasti ada gitu. Sama seperti partai pasti ada ketua umumnya. Ya pastilah. Untuk skenario-skenario politik, untuk pasangan capres-cawapres selalu ada orang yang bergerak, selalu ada orang yang menjadi mastermind. Lalu apa yang salah dari ini? Jadi ketika SBY coba memainkan narasi-narasi ada dalang, mastermind, itu adalah upaya dari Pak SBY yang nampaknya coba ingin membodoh-bodohi masyarakat. Seolah-olah gitu ya. Seolah-olah ini, wah ini adalah sesuatu yang luar biasa. Padahal sejak dulu, ya emang kayak gini politik gitu ya. Demokrat itu hanya tidak ingin untuk mengakui kelemahannya sendiri. Jadi urusan soal dalang, mastermind, sekongkol dan sebagainya itu disampaikan supaya Demokrat tidak perlu mengakui kelemahannya. Karena ketika AHY batal menjadi cawapres, sebenarnya maksud dan fakta yang sebenarnya itu kan karena posisi tawar AHY lemah sekali. Sampai kemudian dia tidak diperhitungkan dan kalah sama Caimin. Itu kan faktanya gitu. Dia tuh gagal, dia tuh nggak menarik, dia itu tidak cocok untuk jadi cawapres, tidak tidak menarik bagi Nasdem dan Anies untuk jadi cawapresnya gitu ya. Sampai kemudian ya ditinggalkan. Itu kan faktanya bahwa secara posisi tawar si AHY ini kalah sama Caimin. Tapi karena dia nggak mau mengakui kelemahannya, sampai kemudian dibilangnya, wah ada mastermind, ada dalang. Itu kan cuma mental orang-orang yang nggak mau mengakui kekalahan atau nggak mau mengakui kelemahannya gitu ya. Bahwa kemudian juga SBY sebutkan ini ada upaya untuk 2 pasang calon saja. Apa yang salah dari itu? Ketika ada orang berupaya untuk 2 pasang calon saja di Pilpres 2024, apa yang salah gitu? Kalian berhak untuk bikin skenario 3 pasang, 4 pasang, 5 pasang. Terus kemudian kalau ada orang coba membentuk hanya 2 pasang saja. Itu kan bagian dari perlombaan yang fair gitu. Bahwa nanti pada akhirnya di bulan November nanti di pendaftaran KPU akan ada 2 pasang atau 3 pasang. Ya kita lihat hasil akhirnya. Tapi yang namanya upaya, ada orang yang berupaya 3 pasang, ada orang yang berupaya 2 pasang. Kenapa yang disalahkan cuma yang berupaya 2 pasang? Kenapa yang mengupayakan 3 pasang nggak disalahkan? Kan sama aja. Namanya juga sama-sama usaha, sama-sama ikhtiar gitu. Jadi ya jangan coba menyalahkan sesuatu yang sebenarnya nggak salah. Ketika Caimin berhasil merebut posisi kursi cawapres dari AHY, itu harusnya menjadi bahan evaluasi bagi Partai Demokrat sendiri. Kenapa kemudian PKB dan Caimin yang berhasil meyakinkan Anies Baswedan? Kenapa gitu? Kenapa AHY nggak bisa? Apa karena ada bayang-bayang SBY gitu, sehingga Anies itu nggak pede? Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi ya jangan sampai kemudian untuk sesuatu yang sebenarnya biasa dalam politik seperti misalkan soal urusan perjanjian gitu ya. Ini kan dipermasalahkan semua sama SBY gitu ya. Wah ini sudah kita bikin perjanjian, sudah intensif bekerja selama 1 tahun gitu ya. Jadi ya kalau kemudian pada akhirnya AHY batal atau kalah atau nggak jadi cawapres, ini kan semuanya masih menjadi bagian dari proses untuk posisi capres-cawapres. Biasa aja gitu. Jadi bukan karena mereka sudah bikin surat perjanjian, sudah koalisi bersama, terus kemudian nggak bisa berubah. Nggak bisa, yang namanya politik itu ya biasa. Jangankan politik, urusan cinta saja, sebelum janur kuning melengkung, segala hal bisa terjadi. Bahkan janur kuning sudah melengkung, undangan sudah datang sekalipun, masih banyak yang batal nikah. Ini urusan politik masih 2 bulan lagi, masih lama gitu ya. Masa iya nggak boleh berubah, masa iya nggak boleh komunikasi sama yang lain gitu ya. Emangnya semua partai yang ada di dalam koalisi perubahan itu milik SBY semua? Kan enggak. Jadi ya berbiasalah dalam urusan politik, dalam negosiasi dan memainkan posisi tawar. Karena dalam politik yang namanya posisi tawar atau apa yang dia bisa tawarkan kepada lawan atau kawannya itu menjadi sangat penting sekali. Ketika kita tidak punya sesuatu yang bisa kita tawarkan, posisinya akan jadi sangat lemah sekali.
Sama seperti orang mau ngutang gitu kan, posisinya lemah. Berbeda misalkan seperti orang yang punya uang misalnya, posisinya kuat itu. Mau ngapain aja enak. Jadi kalau AHY kemudian kalah sama Caimin, ya itu ibaratnya seperti orang yang memang nggak punya sesuatu yang bisa dia tawarkan. Suara Demokratnya terus turun, elektabilitas AHY tidak menjanjikan gitu kan. Tidak punya basis suara, masih kalah menjanjikan dibandingkan Caimin, itu kan faktanya gitu. Kenapa kemudian ini dianggap semua kesalahan dilemparkan kepada pihak lain, sementara Partai Demokrat itu menjadi seperti orang-orang atau kelompok orang yang sangat lugu, yang tidak punya dosa sekalipun dalam politik, terus kemudian diperlakukan, dikhianati sedemikian rupa. Jadi bagi saya, saran saya kepada Pak SB dan Partai Demokrat, berbiasalah, jangan coba bodoh-bodohi masyarakat. Karena sejatinya SB paham betul terkait situasi dan apa yang sedang terjadi hari ini. Kalau dia bilang selama 10 tahun tidak pernah terjadi situasi yang seperti ini, itu kayaknya hanya ada dalam ingatan SB sendiri gitu ya. Di ingatan orang lain sebaliknya gitu kan. Yang namanya politik, yang namanya negosiasi, lobby-lobby itu biasa. Menang dan kalah itu konsekuensi dari perlombaan, itu konsekuensi dari kompetisi. Jadi kalau AHY batal jadi cawapres, ya karena emang suaranya gak bagus, karena emang daya tawarnya lemah, sampai kemudian dia jadi gagal. Jadi sampai bulan November mendatang, ya semua perubahan masih bisa terjadi sebelum semua partai koalisi bersepakat untuk mendaftarkan capres-cawapresnya ke KPU. Tapi setelah itu, setelah daftar ke KPU sekalipun, belum tentu kemudian seluruh partai yang terlibat atau mendukung pasangan capres-cawapres kemudian menjadi solid untuk hanya mendukung posisi capres-cawapres yang mereka usung. Di perjalanan itu bisa terjadi perubahan juga. Jadi ya tidak ada yang pasti dalam politik, dan semestinya Pak SBY sudah tahu betul soal itu. Bahwa kemudian kemarin berpidato yang sangat-sangat penuh nuansa-nuansa terzolimi sampai kutip-kutip ayat Al-Qur'an. Fa innama al-usri yusra maksudnya gitu ya. Ya itu adalah bagian dari strategi komunikasi politik juga gitu. Tapi bagi saya itu gak ada yang baru dan semestinya tidak perlu dipermasalahkan, dan yang namanya politik ya memang gak gitu. SBY bagi saya hanya pura-pura untuk tidak tahu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.